Oke, baik. Ini nanti akan masuk di alamat ini ya. Kalau untuk yang VOO itu voo.viaraoffice.com. Ini sebenarnya bisa langsung. Nanti akan tampil kepada halaman admin. Nah, untuk admin sekarang sementara karena penginputan itu masih satu orang dan juga apa namanya dari Bang Rahmat sendiri. Nanti itu bisa login di admin hr @viera.com. Passwordnya itu Viera123. Nah, nanti akan masuk kepada halaman dashboard awal ini dulu ya. Nah, di awal yang diperlukan itu adalah kita masukin dulu di VOO itu ada berapa entitas. Jadi layernya itu entitas dulu pertama, habis itu masukin departemen, kemudian dari departemen masukin data divisi, baru data jabatan. Untuk produk dan lainnya kita tinggalkan dulu. Misalnya di entitas itu berarti outlet lainnya yang ada di VOO. Misalnya contoh ini misalnya VOO Melati misalnya kita buat ya. Nah, ini tinggal masukin alamatnya di mana, ada keterangan tambahan. Untuk yang geofencing ini sebenarnya fitur yang kita pakai untuk integrasi kepada absensi. Nanti sementara ini ditinggalkan dulu aja karena kebutuhan awal kita itu adalah untuk memasukkan nama-nama karyawan terlebih dahulu. Contoh ini VOO Melati kita bikin ini di Jalan Melati. Oke. Ini tinggal kita klik buat. Nah, ini sudah ada. Kemudian nanti di departemennya juga kita masukkan. Misalnya di departemennya ada apa aja di sana. Misalnya contoh departemen HR pertama ya misalnya HR. Oke. Divisinya misalnya divisi E-nya itu nanti akan manggil dari departemen juga. Misalnya HR itu punya divisi namanya apa ya, payroll misalnya. Nah, di jabatan itu ya beragam, ada supervisor, ada staff. Misalnya di sini kita masukin dulu staff. Oke, sebagai contoh seperti itu. Nah, nanti langsung masuk kepada data karyawan. Nah, ini kan masih kosong ya data karyawannya. Ini saya contohkan dulu untuk bagaimana caranya untuk menginputkan nama karyawan di sini. Pertama kita klik buat. Kemudian di sini nama lengkap, misalnya contoh nama saya Ilham Fadilah MK. Ini nomor induk di sana, NIP-nya berapa, misalnya saya tulis di sini kosong. Ini NIK nomor KTP-nya kosong. Nomor KK, agama, sini saya kosongkan juga ya, nomor keluarga. Jenis kelamin laki-laki, status pernikahannya sudah menikah. Ini ada jumlah anak karena di Viera ada tunjangan ya. Kalau misalnya sudah menikah dan punya anak. Kemudian di sini misalnya kota lahirnya Pekanbaru. Nah, ini tanggal lahir untuk fitur ulang tahun. Misalnya saya bikin ini jadi misalnya 2000 misalnya. 2001 Februari misalnya tanggal 17. Di sini statusnya diaktifkan. Kemudian ini yang penting kontak. Di sini nomor telepon dimulai dari angka 0, misalnya 0812 34 5678 misalnya. Alamat domisilinya ini alamat yang asli, misalnya contoh di Jalan Melati. Ini juga di Jalan Melati. Nama ibu kandung boleh ditinggalkan juga. Ini golongan darah, nanti ini untuk kebutuhan HR juga untuk menentukan assessment. Kemudian yang penting ini email. Ini adalah email yang aktif yang akan digunakan oleh karyawan nanti untuk masuk ke dalam halaman karyawan. Misalnya saya bikin di sini ilham@gmail.com. Di sini boleh masukkan foto profil kalau mempunyai foto profil karyawan. Kemudian di sini posisi awal. Posisi di mana dia bekerja saat ini gitu ya. Misalnya entitasnya VOO Melati, departemennya HR, divisinya payroll, juga jabatannya staff. Nah, di sini ini juga bisa menambahkan langsung entitas langsung dari sini apabila entitasnya tidak ada kita cari ya. Jadi entitasnya bisa ditambahkan langsung. Begitu juga yang lainnya HR, departemen, divisi dan jabatan. Ini tinggal kita klik buat. Nah, di sini sudah masuk datanya. Nah, mungkin di awal saran saya untuk masukkan dulu semua nama karyawannya, baru nanti satu-satu detailnya. Jadi kalau sudah masuk semuanya, ini tinggal kita klik ubah. Nah, di sini kita bisa masukkan riwayat kontrak yang pernah terjadi di sana. Misalnya nomor kontrak yang pernah ada yang bersangkutan atas nama karyawan tersebut, misalnya nomor kontrak kontrak 1 misalnya. Nah, ini jenis kontraknya misalnya apakah dia dulu sebelumnya PKWT kah atau PKWT. Contoh misalnya PKWT. PKWT-nya misalnya dari tanggal 1 Juni, habisnya tanggal 15 misalnya. Ini contoh ya. Tanggal masuk kerja tanggal 1, kemudian ini sudah tidak aktif lagi karena sudah ada kontrak yang baru misalnya.
tinggal kita klik buat, di sini udah ada muncul. Begitu pula juga tentang riwayat penggajian, ini sebagai basis payroll nanti jadinya. Jadi ini basis gaji, kita klik basis gaji, kemudian ini ada gaji pokoknya berapa, tunjangan umum, sembako. Ini potongan yang dari gaji, BPJS kesehatannya berapa, tenaga kerjanya berapa, dan apabila ada potongan lain nanti tolong beritahukan kami untuk kami tambahkan di sini. Di sini ada keterangan. Oke, kemudian riwayat pendidikan juga, ini ada riwayat pendidikan yang bisa dimasukkan di sini tingkatnya apa, misalnya SMA misalnya SMA 1 Pekanbaru. Nah, ini jurusannya misalnya IPA, tahun lulusnya 2014 misalnya. Di sini kita tinggal tambahkan. Ini juga nomor-nomor kerabat darurat yang berhubungan dengan karyawan, namanya siapa, misalnya ibu, misalnya namanya siapa, ini hubungannya ibu, nomor HP berapa. Ini BPJS dan rekening supaya kita dapat informasi. Di sini nomor BPJS-nya berapa, nomor BPJS tenaga kerja berapa, NPWP-nya nomor berapa, rekeningnya nomornya berapa, dan bank apa. Terus di sini ada resign log. Resign log ini berfungsi untuk kalau misalnya dia pernah resign dan masuk lagi ya. Terus di sini ada alasan resign-nya. Di sini ada KPI penilaian juga. Ini dikosongin dulu aja karena kita belum atur bobotnya di sini. Kemudian nanti apabila ada melakukan pelanggaran pada bulan ini ataupun nanti pada periode tertentu, ini akan kita bikin ya jenis pelanggarannya. Tapi ini nanti harus kita masukkan dulu jenis pelanggaran di data master. Kemudian ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan karyawan ini. Misalnya kita mau upload foto KTP misalnya. Tinggal kita klik KTP. Ini kita bisa ambil data manapun yang kita mau coba masukkan ke sini yang berkaitan dengan karyawan tersebut. Oke, ini jadwal kerja tinggalkan dulu. Kemudian ini riwayat pekerjaan yang tadi sudah masuk dari posisi awal. Oke, mungkin itu dulu ya untuk yang khusus VOO, karena VOO belum masukkan database-nya ke dalam. Nanti setelah itu nanti boleh beritahu kita kalau sudah berhasil untuk masukkan semua nama karyawan yang ada di sana. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk mengintegrasikan kepada halaman absensi ya. Oke.